Selamat datang, hari ini kita bakal bongkar-bongkar perkakas wajib untuk berpikir lebih jernih dan membangun argumen yang solid. Setiap hari kita kan dicekoki sama banyak banget argumen dan klaim ya. Tapi gimana sih caranya kita bisa bedain mana yang beneran kuat dan mana yang ya gitu deh. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih fondasi dari setiap argumen yang logis itu? Nah, ini dia nih, proposisi. Anggap aja ini kayak satu batal Lego dalam dunia logika. Ini tuh pernyataan simple yang kita bisa cek, benar atau salah. Nggak bisa dua-duanya. Contohnya gini, bayam itu sayuran. Itu proposisi kan, kita bisa cek kebenarannya. Tapi kalau ada yang bilang, makan sayuranmu. Nah itu kan perintah, nggak bisa kita bilang itu benar atau salah. Jadi itu bukan proposisi. Oke, kita udah punya batanya. Sekarang kita butuh semen buat nyatuin bata-bata itu. Disinilah logika jadi makin seru dan powerful. Alat pertama dan paling simpel, negasi. Gampangnya ini kayak saklar lampu. Kalau pernyataan awalnya benar, negasi bikin jadi salah. Sebaliknya juga gitu. Coba lihat contoh ini. Ikan hanya bisa hidup di air. Itu kan benar ya? Nah, negasi itu membalik logikanya, memberi kita pernyataan yang nilai kebenarannya berlawanan. Simple, tapi penting banget. Berikutnya ada konjungsi, atau gampangnya operator dan. Nah, yang ini tuh kayak satpam galak. Kalau pakai konjungsi, prinsipnya itu semua atau tidak sama sekali. Supaya pernyataan dan ini benar, dua-duanya wajib benar. Kalau ada satu aja yang salah, ya udah, langsung gugur semua argumennya. Cuma ada satu cara buat dapat hasil yang benar. Kambing kakinya 4, benar kan? Dan punya sayap. Nah, ini salah. Karena kita pakai dan, satu bagian yang salah ini bikin, ya seluruh kalimatnya jadi salah. Sesimpel itu. Beda banget sama dan yang kaku tadi. Sekarang kita punya operator atau disjungsi. Yang ini jauh lebih santai. Nah, kalau pakai atau, kita cuma butuh salah satu bagian aja yang benar, biar semuanya jadi benar. Satu-satunya cara biar pernyataan atau ini salah, itu kalau ya dua-duanya salah. Jauh lebih fleksibel kan? Sekarang kita masuk ke salah satu alat paling keren di kotak perkakas kita. Pernyataan jika maka. Ini namanya implikasi, dan ini tuh mesinnya penalaran logis. Implikasi ini intinya kayak ngasih janji, jika sesuatu terjadi atau premisnya benar, maka hal lain bakal ngikutin sebagai kesimpulan. Jadi, kapan janji jika maka ini dianggap batal? Cuma ada satu skenario. Kalau bagian jikanya benar, tapi bagian makanya malah salah. Di semua situasi lain, bahkan kalau premis awalnya salah, janji logisnya itu sendiri tetap dianggap sah loh. Oke, kita udah punya alat-alatnya. Sekarang, gimana cara pakainya buat ngebangun argumen? Ada 3 cetak biru utama nih buat bernalar. Ini dia 3 cara mendasar otak kita bekerja. Dari bukti sampai ke kesimpulan. Yuk kita bedah satu-satu. Penalaran deduktif itu yang paling presisi. Kita mulai dari aturan umum yang udah pasti benar, semua manusia fana, terus kita terapin ke kasus spesifik. Kalau premisnya benar, kesimpulannya itu dijamin 100% benar, nggak ada celah buat ragu. Nah, kalau induktif, kebalikannya. Kayak membangun dari bawah ke atas. Kita lihat elang, lihat kerbau, lihat hewan lain, terus nemu pola. Semuanya punya mata. Dari pengamatan-pengamatan spesifik ini, kita bikin kesimpulan umum. Tapi ingat ya, kesimpulannya ini kemungkinan besar benar, bukan dijamin benar. Dan terakhir, ada penalaran abduktif. Ini gaya berpikirnya detektif. Kita gak punya semua fakta, tapi kita ambil bukti yang ada dan nanya, kira-kira cerita apa yang paling masuk akal di sini? Misalnya gini, kita lihat Gunawan ngebut banget naik mobil. Terus kita tahu kebiasaan dia kalau lagi mabuk pasti ngebut. Apa ini membuktikan dia mabuk? Ya nggak juga. Tapi berdasarkan bukti yang ada, itu penjelasan yang paling mungkin. Nah, itulah abduksi, menebak penjelasan terbaik. Oke, kita udah ngumpulin seperangkat alat canggih buat berpikir. Tapi, emangnya ini penting di luar kelas filsafat? Ini bukan sekedar teori loh. Di dunia yang penuh sama informasi dan juga misinformasi, alat-alat ini tuh kayak baju zirah kita. Bisa bantu kita buat membedah argumen, nemuin kelemahan-kelemahannya, dan akhirnya ngebangun pemahaman yang lebih jernih tentang dunia.
Jadi pertanyaan pamungkasnya sekarang adalah bagaimana Anda akan menggunakan semua alat ini? Keyakinan Anda mana nih yang paling kuat, yang kira-kira bisa diuji pakai ketajaman logika? Tantangannya sekarang ada di tangan Anda.